Shalom Bapak Ibu Saudara, calon pemimpin masa depan dan hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Pada edisi Daily Devotion hari ini, kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita mengenai disiplin-disiplin rohani berdasarkan buku Tertib Rohani oleh Richard Foster. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami mau sama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu, mengenai mempraktekkan disiplin-disiplin rohani yang ada. Biar yang buka mata rohani, telinga rohani kami, hati rohani kami. Berikan kami kerendahan hati untuk mempelajari firman-Mu, supaya kami bukan hanya bertanam, bertumbuh, tetapi kami juga menghasilkan buah yang lebat, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami Roh Kudus. Kami siap untuk sama-sama belajar lebih lagi. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Jadi untuk apa kita melakukan disiplin rohani? Kita sudah mempelajari selama beberapa minggu terakhir ini mengenai disiplin-disiplin rohani yang kita harus praktekkan, kita lakukan. Nah, tujuan dari disiplin rohani adalah untuk membebaskan kita dari kepentingan diri kita sendiri dan ketakutan, serta menuntut kita ke pertumbuhan kerohanian yang hebat. Jadi dengar saudara-saudara, kalau kita mau mengalami pertumbuhan kerohanian yang luar biasa, menjadi semakin serupa dengan Kristus, kita tidak bisa tidak melakukan disiplin-disiplin rohani. Sebab disiplin rohani merupakan bagian dari permulaan kehidupan orang Kristen. Nah, dalam bagian pertama dalam disiplin rohani adalah inward discipline, atau disiplin batiniah diri kita sendiri dari dalam. Kita sudah belajar mengenai pertama, disiplin bermeditasi. Kedua, mengenai disiplin doa. Dan ketiga adalah mengenai disiplin berpuasa. Nah, pada edisi Daily Devotion hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai disiplin belajar. Nah, siapa di sini yang pernah malas belajar? Atau siapa di sini yang pernah SKS melakukan tugas? Mungkin sebulan sebelumnya sudah diberikan oleh dosen untuk melakukan tugas tertentu, tapi kita baru melakukannya sehari sebelumnya. Atau bahkan siapa di sini yang sudah belajar buat UTS atau UAS berhari-hari, bahkan bergadang, tetapi pas hari H ujian kita lupa semuanya, hilang memori kita. Nah, mungkin kita semua pernah mengalaminya. Oleh sebab itu penting sekali saudara-saudara, buat saudara dan saya untuk mempraktikkan disiplin belajar, supaya kita bukan hanya belajar dengan giat, tetapi kita juga belajar dengan efektif dan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ora et labora, yang berarti bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Tetapi tidak cukup kita hanya berdoa dan bekerja, tetapi bekerja juga dapat diaplikasikan sebagai belajar. Berdoa dan belajar. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berdoa, tapi kita juga harus mengiringi doa itu dengan belajar. Supaya sebagai hamba Tuhan, kita bukan hanya intim dengan Tuhan, kita bukan hanya dipakai Tuhan dengan dahsyat, tapi kita terus-menerus upgrade diri kita sendiri, upgrade kemampuan kita, upgrade skill kita, kompetensi kita, dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkualitas, berkarakter, dan juga yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita untuk belajar dengan efektif, mempraktikkan disiplin belajar dengan efektif maksimal untuk kemuliaan Tuhan? Nah, ada tips dan triksnya nih. Nah, ada 4 hal yang kita harus lakukan saudara-saudara. Yang pertama adalah repetition. Sama-sama katakan repetition, atau pengulangan. Apa itu repetition? Pengulangan ialah secara teratur menyalurkan pikiran ke arah yang tertentu. Dengan demikian, menanamkan kebiasaan berpikir. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa repetition is the mother of all learning. Jadi, bagian pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah pengulangan. Kita ulangi terus apa yang kita sudah belajar. Mungkin pada hari ini setelah kita diajarkan oleh dosen mengenai perjanjian baru atau perjanjian lama, setelah selesai kelas, setelah selesai kita kuliah, kita kembali baca kembali catatan kita kembali belajar ulang, kita pengulangan, supaya pengetahuan itu bukan hanya sebagai pengetahuan yang lintas di kepala kita, tapi menjadi pengetahuan yang mendalam, yang berakar dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita penting melakukan pengulangan? Karena ini membentuk kebiasaan berpikir yang berakar. Kalau kita belajar mengenai orang Yahudi, kita belajar bagaimana mereka sering kali berdoa berulang-ulang. Mereka sering kali di Western Wall, mereka berdoa berulang-ulang membaca Shema Yisrael.
Dan hal itu juga diperintahkan oleh Musa di dalam Alkitab. Di dalam Ulangan 6 ayat 6-7 dikatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Jadi pengulangan merupakan salah satu hal penting dalam disiplin belajar kita. Ayo, mari kita sama-sama belajar untuk mengulangi. Mungkin kita yang semester 6 sudah lupa pelajaran semester 1. Kita bisa belajar ulang. Kita belajar catatan kita. Kita belajar khotbah-khotbah yang sudah ada sebelumnya. Supaya kita terus berkembang. Supaya kita terus bertambah dalam pengetahuan kita akan Tuhan. Nah, langkah kedua, setelah pertama ada repetition, pengulangan. Kedua adalah concentration atau konsentrasi. Nah, concentration adalah memusatkan pikiran pada apa yang kita sedang pelajari, supaya meningkatkan pengetahuan kita. Pikiran manusia tuh mempunyai kemampuan yang luar biasa, tidak dapat menandingi komputer sebesar apapun. Dan kemampuan ini adalah kemampuan dalam berkonsentrasi. Tetapi terakhir ini, banyak sekali anak-anak muda, banyak sekali generasi muda, milenial, yang mudah kehilangan konsentrasi. Benar atau benar? Mungkin saudara saat sedang belajar, mau belajar buat UTS, mau mengerjakan tugas, tiba-tiba ada notifikasi yang keluar di WhatsApp atau ada DM di Instagram. Saudara pasti mudah untuk kehilangan fokus. Langsung, coba deh lihat ini ada apa. Dan itu yang seringkali membuat anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi kehilangan fokus dalam belajar. Dan oleh sebab itu, hal kedua ini adalah sangat penting. Konsentrasi. Ayo pastikan kita dalam disiplin belajar kita tanggalkan semua distraction yang ada. Kita matikan handphone kita, atau mungkin kita bisa silent handphone kita, dan kita fokus. Kita minta kekuatan, kemampuan Roh Kudus untuk kita belajar dengan baik, belajar dengan disiplin. Maka kita dapat belajar jauh lebih efektif, jauh lebih maksimal, dan dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah setelah kita pertama repetition, kedua adalah concentration, ketiga adalah comprehension atau pemahaman. Nah, pemahaman atau understanding membawa kita kepada wawasan dan pertimbangan dan menjadi dasar dari persepsi yang benar terhadap kenyataan. Jadi tidak cukup kita hanya mengulang-ulang apa yang kita sudah pelajari, tidak cukup kita konsentrasi, tetapi kita juga harus melakukan yang ketiga. Kita harus memahami. Kita bukan hanya menghafalkan teori ini, teori itu, tetapi kita harus memahami apa makna di baliknya, apa esensi di baliknya, apa tujuannya. Dan itu yang akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam mengenai disiplin belajar kita. Dan yang keempat terakhir adalah reflection, atau dalam bahasa Indonesianya adalah refleksi atau pemikiran. Nah, pemikiran akan memperjelas makna dari yang kita pelajari. Dengan perenungan dan penghayatan, kita dapat melihat perkara-perkara dari sudut pandang Allah. Kita dapat mengerti bukan hanya pokok persoalan, tetapi mengenal diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu dalam segala mata kuliah, segala pelajaran, segala studi yang kita lakukan, pastikan bahwa saudara dan saya, kita melakukan refleksi, kita melakukan perenungan, penghayatan, supaya pembelajaran yang kita lakukan bukan hanya masuk dalam pikiran kita, tetapi tertanam dalam hati kita, dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dan kita dapat menghasilkan buah yang tetap. Nah, ketahuilah saudara-saudara bahwa listening is different than hearing. Oleh sebab itu Yesus seringkali berbicara mengenai telinga yang tidak mendengar dan mata yang tidak melihat. Padahal kenyataannya begitu banyak orang yang melihat Yesus berkhotbah, mendengarkan khotbah Yesus. Tapi kenapa Yesus mengatakan hal ini? Karena listening is different than hearing. Kita bisa mendengar dosen mengajar, kita bisa mendengar hamba Tuhan berkhotbah, tetapi kita belum tentu listen. Kita belum tentu menanamkannya dalam hati, merenungkannya, menghayatinya. Jadi pastikan, ayo kita sama-sama belajar. Bukan hanya kita pertama repetition, kita mengulangi semua yang kita sudah pelajari. Kedua, kita concentration, kita fokus, kita concentrate. Tetapi ketiga juga, bukan hanya kita memahami dengan benar, comprehension, tetapi terakhir, kita reflection, kita refleksi dalam kehidupan kita, supaya kita dapat aplikasikannya dengan baik. Nah, di dalam studi klasikal, ada hal yang namanya trivium, yang terdiri dari grammar, logic, and rhetoric. Tiga hal ini adalah hal-hal yang penting. Grammar adalah
apa yang kita dapat terima melalui panca indera. Jadi informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, data-data yang kita terima dari pelajaran yang ada, ini yang namanya grammar. Nah, kedua adalah logic, adalah mekanisme pemikiran dan analisa. Proses kita connecting the dots. Dari setiap informasi yang kita sudah terima, kita menghubungkannya, kita menganalisa. Oh, ternyata A dengan B jadi C. Ternyata hal-hal yang lain juga berakibatkan hasil-hasil logika lainnya. Dan ketiga adalah retorik, itu penerapan bahasa untuk menginstruksikan dan membujuk pendengar dan membaca. Jadi ini adalah 3 hal yang penting, saudara-saudara. Pertama, kita bukan hanya cukup mengumpulkan informasi, data-data, teori-teori hafalan yang ada dalam grammar, tapi kita logik, kita harus menghubungkannya, menganalisanya. Kita harus memunculkan pemikiran, pemahaman yang mendalam. Dan ketiga adalah retorik, kita harus mengaplikasikannya, kita harus membahasakannya supaya dapat diterima oleh pendengar dan jemaat. Dan semuanya ini dibutuhkan kerendahan hati, humility, teman-teman. Kita tidak cukup belajar, tetapi tambah lama kita semakin sombong. Tapi justru semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari bahwa ternyata saya tidak tahu apa-apa, ternyata kita tidak tahu apa-apa. Dan semakin kita mengembangkan kerendahan hati kita. Jadi ayo kita sama-sama bukan hanya belajar, tapi kita semakin rendah hati. Semakin belajar, semakin rendah hati. Semakin pintar, semakin rendah hati. Semakin berpengetahuan, kita semakin rendah hati. Nah, ada quotes dari Richard Foster yang mengatakan bahwa kita tidak akan belajar sebelum kita bersedia untuk tunduk kepada pokok persoalan yang sedang kita pelajari. Kita harus datang sebagai murid, bukan sebagai guru. Seringkali kita dalam belajar, dalam disiplin belajar, kita seringkali sok tahu gitu, saudara-saudara. Kita merasa sudah tahu, oh ini dosennya mau mengajarkan ini. Oh ternyata pengkhotbah itu mau ngomong ini. Kita udah merasa lebih tahu, merasa sok tahu bahkan. Mungkin bagi yang mahasiswa teologi juga. Tapi ingat, kita diingatkan oleh Tuhan hari ini untuk belajar rendah hati, belajar untuk merendahkan diri kita, dan kita belajar bukan hanya dari orang yang lebih dari kita, tapi kita belajar dari semua orang. Orang yang lebih, orang yang kurang dari kita, orang yang dari berbagai usia, berbagai latar belakang. Ayo kita belajar untuk rendah hati. Nah, Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi penting sekali untuk kita membedakan antara informasi dan pengetahuan. Semua pengetahuan dalam teologi belum tentu merupakan pengetahuan mengenai Allah. Ayo, mari kita pastikan bukan hanya mengumpulkan, bukan hanya mengisi otak kita dengan banyak pengetahuan, tetapi kita mengenal Allah, mengenal kebenaran Allah. Sebab itu adalah pengetahuan yang sejati. Itu adalah pengetahuan yang lebih dahsyat, lebih dalam dari segala pengetahuan yang ada. Oleh sebab itu, saya akan akhiri dengan 3 hal penting. Yang pertama adalah, a leader never stops learning. If we continue to learn, the people below us will expand. Saya percaya bahwa kita semua adalah calon-calon pemimpin masa depan, amin. Oleh sebab itu, kalau kita mau jemaat kita mau anak-anak rohani kita mau orang-orang yang dipimpin di bawah kita untuk berkembang, kita sendiri sebagai calon pemimpin harus belajar. Karena semakin kita belajar, semakin kita di-upgrade, maka orang-orang di bawah kita juga akan semakin di-upgrade. Jadi ayo kita menjadi hamba Tuhan yang berkualitas dengan kita meng-upgrade diri kita sendiri. Kedua adalah di dalam Kolose 3 ayat 23, dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan termasuk belajar, seberapa kecil itu, apapun mata kuliah yang ada, kita belajar. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dosenmu, bukan untuk nilai, bukan untuk popularitas, bukan bahkan untuk sarjana teologi, tetapi kita belajar, saudara-saudara, untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berkenan di hati Tuhan. Itu adalah tujuan belajar yang sejati. Oleh sebab itu, do your best and let God do the rest. Kita belajar lakukan yang terbaik dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketiga dan yang terakhir, saudara-saudara, adalah find God in your studies. Temukan Tuhan dalam belajarmu, dalam studimu. Apapun mata kuliah yang ada, apapun, siapapun dosen yang ada, apapun materi yang kita pelajari, temukan Tuhan. Temukan Tuhan. Dan di situ kita akan menemukan pengetahuan yang melebihi
segala pengetahuan yang ada. Jadi ayo, dalam segala disiplin pembelajaran kita temukan Tuhan, maka kita akan temukan emas yang melebihi kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Saya akan mengakhiri dengan suatu quotes yang memberkati. When you stop learning, you stop growing. And when you stop growing, you stop living. Jadi kalau kita mau terus bertumbuh, kita mau terus hidup, kita tidak boleh berhenti belajar. Jadi terus semangat, jangan berhenti belajar. Kita terus belajar sampai akhir hidup kita. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pada hari ini, yang mengingatkan kita, yang mengajari kita bagaimana pentingnya kehidupan disiplin belajar. Ajar kami Tuhan, mampukan kami. Mungkin ada yang capek, mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang mau menyerah, mungkin ada yang tidak ada kekuatan lagi untuk belajar. Biar Kau berikan kekuatan, kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami pada hari ini, supaya kami bukan hanya menyadari betapa pentingnya melakukan disiplin rohani, tetapi kami mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Kami mau memiliki kerendahan hati Tuhan untuk terus-menerus belajar sampai akhir hayat kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau, dan sampai kami mencapai kesempurnaan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Kak Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam pembelajaran dan studi kami dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. God bless and see you soon.